Setiap orang jelas punya masalah dan mungkin juga pernah berbuat salah. Setiap orang juga berhak mendapat kesempatan untuk berubah. Tak terkecuali orang itu punya masa lalu yang buruk. Namun yang namanya masa lalu buruk gak semua orang bisa menerima. Dan hal tersebut sama seperti kisah dari Lee Sang-ching, atau kita panggil saja Rudy. Dengar-dengar, Rudy adalah mantan bos gangster yang sangat ditakuti pada zamannya. Puluhan kepala dan telinga musuh telah ia kantongi dengan mudah. Entah buat apa telinga musuh ia kantongi. Yang jelas saking brutalnya Rudy, kala namanya tersiar, semua orang hanya bisa lari ketakutan. Namun sayangnya, Budi harus tertangkap polisi dan menyebabkannya dipenjara 10 tahun. Dan selepas Rudy bebas, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan tebak, bagaimana reaksi keluarganya saat Rudy pulang? Pak. Ulah, Cok. Pak bangun. Iya, sang ayah yang terkejut pun sampai serangan jantung melihat anak sulungnya telah pulang. Bukan bangga ataupun senang, yang Rudy dapatkan malah cacian dari sang adik, Surti. Surti menganggap bahwa kakaknya ini hanyalah sampah masyarakat dan tak berhak untuk punya hidup yang lebih baik. Kesal dengan tanggapan adiknya yang gak enak, Rudy pun hanya bisa diam, menahan semua perasaan yang telah bergejolak. Padahal setelah bebas, Rudy sudah memantapkan diri untuk taubat. Puluhan pertanyaan pun mulai muncul di benaknya. Apakah Rudy memang tidak boleh mendapat kesempatan? Apakah pria bermasa lalu buruk sepertinya tak pantas berubah menjadi lebih baik? Dan semua pertanyaan Rudy akan terjawab di film ini. Jadi, begini ceritanya.2间的打完招呼了，说是个误会，留着，搁外边不是傻西安排的3000个。 Mari kita berkenalan ulang dengan Mas Rudy. Selain dikenal sebagai mantan bos gangster paling ditakuti, Rudy juga dikenal sebagai tahanan yang paling baik di Santero penjara. Bahkan tak jarang, Rudy juga bantuin para sipir yang tugas untuk menyelundupkan barang bagus yang ada. Walau begitu, masa tahanan Rudy juga telah usai. Pengikut setianya yang bernama Agung merasa sedih bahwa panutannya akan pergi dari sini. Namun Rudy meyakinkan, jika nanti Agung juga bebas, Rudy akan memberikannya pekerjaan yang jelas halal dan juga bersih dari hal-hal buruk yang pernah mereka lakukan. Setelah bebas dari penjara, pasti tujuan pertama yang terbesit adalah pulang ke rumah. Namun ya sayang, seperti yang sudah saya ceritakan tadi di awal, ayah Rudy malah pingsan, sakit, dan kena serangan jantung. Akibat hal tersebut, adik Rudy melarangnya buat pulang, apalagi menemui sang ayah. Suami Surti yang bernama Sarto juga bilang, jika memang Rudy mau diterima, maka setidaknya Rudy harus kerja, punya uang, dan enggak diam-diam aja. Ngerti ora, Rud? 那啥，你下一趟啊。 Tapi ya seperti yang kalian tahu, di zaman yang penuh layoff kayak sekarang, nyari kerja itu nggak semudah nyari janda. Iya. Berulang kali Rudy nyari kerja, tapi nggak kunjung ia diterima. Contohnya, saat Rudy daftar jadi kurir paket. Lah, ya Rudy nggak bisa nyetir. Mau gimana lagi? Tak patah arang, Rudy pun coba gas daftar jadi pelayan hotel. Apalagi syaratnya mudah, cuma modal tampang dan garang. Tapi masalahnya ada satu hal yang nggak boleh. Pekerja di hotel harus bersih dari catatan kriminal. Sampai akhirnya Rudy pun mendaftar trading forex dengan iming-iming profit 100 kali lipat. Namun hasilnya, ya Rudy malah ditipu. Kesal karena nggak dapat kerja, Rudy pun malah kembali menemui ayahnya. Namun belum sampai ketemu, Rudy lagi-lagi dihadang Surti dan Sarto. Aslinya Sarto tahu bahwa Rudy cuma berniat baik. Siapa yang gak rindu sama keluarga setelah dipenjara 10 tahun? Namun Rudy harus tahu, adiknya telah menghadapi banyak cobaan di hidup. Apalagi saat Rudy berada di penjara. Jadi saran terbaik Sarto adalah Rudy segera mencari kerja.
dan bisa membantu biaya rumah sakit sang ayah. Sarto bercerita bahwa keluarganya sedang dalam fase yang berat. Anaknya bersama Surti terpaksa putus sekolah tahun lalu. Dan rumah mereka yang baru dibeli dengan tabungan terpaksa dijual. Karena sang ayah tiba-tiba sakit seperti sekarang. Jadi jika Rudi tak mau membebani, lebih baik pergi dulu. Mencari kerja yang baik, dan kembalilah untuk membantu sang adik. Berkat kalimat Sarto, mata hati Rudi pun terbuka. Rudi lalu datang ke pusat daur ulang dan rehabilitasi benda kurang berguna, atau biasa kita sebut sebagai tempat pembuangan sampah. Di sana, ia mencari sahabat lamanya, Anis. Dan iya, sepertinya Rudi salah waktu. Namun tidak apa-apa. Anis bilang pertikaian seperti itu sudah lumrah tempat ini. Apalagi orang yang tadi Anis hajar telah menghina ibunya. Di tengah momen itu, Rudi langsung bertanya, apakah ada pekerjaan di sini? Anis yang tahu bahwa Rudi baru keluar dari penjara bilang, jika tempat ini tidak cocok bagi Rudi. Anis percaya masih banyak tempat di luar sana yang akan menerima Rudi. Seraya memberi Rudi sekepok uang, Anis bilang bahwa uang ini adalah tabungannya. Kapanpun Rudi butuh bantuan, Anis akan selalu ada untuknya. Beberapa hari pun berselang. Niatnya hari itu, Rudi ingin melepas rindu kepada sang ayah. Namun ia teringat dengan Surti yang marah-marah. Alhasil, ya udah, Rudi kembali pergi. Hingga saat di depan rumah sakit, Rudi berpapasan dengan ibu-ibu yang nampak kebingungan. Rudi berusaha membantu si ibu. Namun sayangnya ibu ini adalah penderita Alzheimer, atau bahasa ilmiahnya pikun kronis. Untungnya, si ibu mengenakan kalung yang berisikan alamat tempat ia tinggal. Sesampainya di tempat itu, Rudi pun terperangah. Bukan karena bangunan yang mewah, namun ternyata tempat ini dipenuhi oleh pasien-pasien rumah sakit dan sanak kerabatnya. Life Hotel, sebuah hotel kumuh yang berada tepat di samping rumah sakit. Isinya hanyalah pasien miskin yang tak sanggup bayar rawat inap di rumah sakit. Karena biaya sewa di hotel ini 13 kali lebih murah. Selain itu, jauhkan ekspektasi kalian jika hotel ini dikelola dengan profesional. Sang pemilik yang bernama Susan adalah pengelola, perawat, tukang bersih-bersih, dan juga yang mengurus semuanya. Iya, Susan sendirilah yang melakukan segala hal di hotel ini. Kalau di bahasa korporat, Susan adalah sang palu gada. Ada nggak ada kerjaan? Ya, dia ada-adain. Di sana, Susan berterima kasih kepada Rudi karena telah mengantar pulang Bu Susi. Selain itu, Susan juga menawarkan pekerjaan untuk Rudi karena tampangnya yang kayak pengangguran. Namun karena Rudi sudah tahu hotel ini isinya apa, dengan berat hati, Rudi menolaknya. 出门着急没带手机呀，人送到行了，走了。 Sorenya Rudi pulang ke rumah. Setelah sekian tahun, ia tak pernah menginjakan kaki di tempat ini. Awalnya Rudi merasa haru dan rindu. Hingga saat Rudi membuka album fotonya, ternyata wajah Rudi di album foto telah dihilangkan. Rudi ingin kesal. Namun mau bagaimana? Ya memanglah anak yang sudah durhaka. Dan Rudi juga sadar bahwa selama ini hanya bisa mengecewakan keluarga. Rudi pun kembali datang menemui Susan. Di sana Rudi bilang bahwa dirinya tertarik untuk tawaran Susan. Rudi bercerita jika ia sangat butuh uang sekarang. Dan itu untuk biaya pengobatan sang ayah. Tapi Susan bilang, jika gaji tempat ini agak di bawah UMR. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang seorang pria. Namanya Chongli. Ia adalah utusan gembong mafia. Berulang kali Chongli datang ke hotel untuk membelinya. Namun berulang kali juga Susan menolak. Bagi Susan, hotel ini tak sekedar tempat mencari uang. Hotel ini sudah seperti rumah untuknya. Dan juga rumah untuk banyak orang. Jika tempat ini dijual, lalu bagaimana nasib pasien-pasien miskin yang tak mampu bayar kamar di rumah sakit? Tapi Chongli tak peduli. Jika Susan masih keras kepala, Chongli akan kembali lagi dengan cara yang lebih kasar.
Melihat keributan yang terjadi, Rudi pun segera menengahi. Sebagai mantan napi, Rudi jelas tak ingin berbuat onar. Namun karena Chongli menamparnya, kesabaran yang Rudi tahan kini sudah habis. 没吃饭呢。正当防卫啊！撒开！你给我撒开！ 老铁识字儿不？瞅瞅。 Rudi segera menyeret Chongli keluar. Di sana Rudi bilang bahwa Chongli harus mengingat namanya baik-baik. Setelah preman itu diberi pelajaran, Susan tiba-tiba datang menghampiri. Susan bilang bahwa dirinya akan menaikkan gaji Rudi karena telah melindunginya dari Chongli. Dan jika Rudi siap, maka pintu hotel selalu terbuka untuk menyambutnya. Tawaran dari Susan jelas menggiurkan. Ditambah Rudi tak tahu lagi harus mendapatkan uang dari mana. Namun yang harus Rudi tahu, orang yang ia pukuli bukanlah orang sembarangan. Chongli sendiri adalah tangan kanan dari bos mafia satu ini, Wahyu, seorang mafia tanah yang keji dan kejam. Wahyu dikenal tak berperasaan saat bekerja. Namun untuk kasus Hotel Susan, Wahyu tak bisa sembrono. Hotel Susan erat kaitannya dengan rumah sakit di sebelah. Jika Wahyu salah langkah, bisa jadi namanya yang akan rusak. Chongli yang babak belur dipukuli langsung bercerita bahwa Susan sudah punya penjaga. Namanya Rudi. Wahyu pun terkejut mendengar nama itu. Detak jantungnya kini mulai menggebu-gebu. Dan keringat dingin mulai menetes di peluhnya. Seakan bagi Wahyu, nama Rudi begitu mengerikan. Dan benar saja, ternyata dulunya Wahyu adalah bawahan Rudi. Tahu bahwa bosnya sudah bebas, Wahyu pun mengajaknya untuk bertemu. Di tempat pijat ini, Wahyu menyanjung Rudi dengan hebat. Namun Rudi sudah paham dan bilang bahwa ia tak punya uang. Jika Wahyu mau ngutang, sebaiknya ia memberikan Rudi pekerjaan. Wahyu hanya terkekeh. Mengapa bisa mantan bos gangster sepertinya tak punya pekerjaan? Namun yang harus Wahyu tahu, Rudi tak mau bekerja kotor seperti dulu. Ditambah ayahnya kini sedang kritis. Dan oleh jawaban Rudi, Wahyu pun memberinya sebuah tawaran. Wahyu menegaskan bahwa orang kotor seperti mereka tak akan pernah lepas dari pekerjaan yang kotor. Walau mungkin Wahyu adalah mantan anak buahnya, tapi sekarang posisi Wahyu lebih tinggi. Dan dengan segala hormat, Wahyu mengajak Rudi untuk bekerja sama. Bukan sebagai atasan maupun bawahan. Rudi yang awalnya bimbang pun mau tidak mau terpaksa menerimanya. Namun ia meminta satu hal. Rudi tak mau ada kekerasan maupun penindasan. Dan hal itu diiyakan oleh Wahyu. Dan langsung bilang bahwa pekerjaan Rudi sangatlah mudah. Yaitu menjadi karyawan live hotel dan memaksa Susan memberi tanda tangannya. Itu saja, tidak lebih. Keesokan paginya, Rudi pun datang ke hotel dan menerima tawaran Susan. Gaji pokok setara UMR Solo pun Rudi iyakan. Susan juga mulai mengenalkan Rudi dengan para penghuni. Mulai dari Pak Fu, seorang seniman tua yang jiwanya masih muda. Lalu Pak Si, bukan seniman tua, tapi jiwanya terlalu muda. Mengapa? Karena Pak Si sering minta penghuni lain buat main dokter-dokteran. Selain mengenalkan Rudi ke seluruh penghuni, Susan juga menjelaskan tugas yang akan Rudi lakukan. Susan meminta Rudi untuk bekerja dengan giat. Karena jika tidak, Susan tak segan-segan memotong gajinya. Hari pertama Rudi sebagai pelayan hotel pun dimulai. Baru hari pertama, namun ulah dan tingkah penghuninya sudah ada-ada saja. Pasti yang gak mau makan terpaksa harus Susan temani. Sebagai anak baru, jelas Rudi lebih banyak mengamati. Namun sayangnya, tipe pria hidung belang seperti Pasi tak bisa dibujuk dengan lembut. Oleh karena itu, setelah Susan pulang, saatnya Rudi beraksi. Rudi merantai pintu kamar Pasi. Setelah 6 jam akhirnya Rudi pun kembali dan bilang, jika Pasi tak bisa diatur, Rudi akan segan melakukan hal yang lebih gila dari hal ini. 连关5天小黑屋，来根儿，老板交代我得干好。 Apakah masalah sudah berakhir? Jelas enggak. Hari ini gantian Pak Fu yang komplain karena masakan Rudi nggak enak. Nggak mau terlihat cekcok, Rudi pun segera memberi solusi. Ia langsung bawa kedua temannya. Yang pertama adalah Anis.
Walau tampangnya seram, tapi Anis baik hati. Selain itu, Anis sangat lihai dalam mengolah makanan. Dan yang kedua, kamu siapa ya, Mas? 报告林姐，我叫何北，差4个月，26岁，平时喜欢踢足球。没事儿，坐吧。 Iya, namanya Agung. Agung sendiri adalah pengikut setia Rudy selama di penjara. Tahu bahwa Agung anak baik, Rudy pun mengajaknya untuk gabung di hotel ini. Jangan salah dulu, walau tampangnya cupu, Agung punya skill yang akan memukau kalian. 张，啊，傅爷，多少秒？多少？ 28秒53。 Setelah mempresentasikan kedua temannya, Rudy bilang untuk menyamakan gajinya dengan mereka berdua. Rudy tak mau ada senioritas di sini. Karena bukankah kita semua keluarga? 这个好了，1个月3500，头发长挺快啊。哎，别，我这造型，我这脑。 Dengan bertambahnya anggota, jelas pekerjaan dari hotel pun berjalan semakin mudah. Susan juga mulai merenovasi hotel atas saran Rudy, agar para penghuni bisa hidup lebih nyaman. Selain itu, Rudy, Anis, dan Agung juga mulai mempromosikan hotel, agar mendapatkan lebih banyak penghuni. Kehidupan di hotel ini lambat laun membuat Rudy lupa dengan tugasnya. Tugas dari Wahyu untuk menyebut tas Susan tak lagi ia pikirkan. Walau begitu, Rudy masih terbayang dengan biaya rumah sakit yang semakin bengkak. Rudy pun langsung memberikan semua gajinya kepada Sarto untuk membantu biaya pengobatan ayah. Walau tak banyak, Rudy berharap dengan apa yang ia beri, itu bisa meringankan beban Sarto dan juga Surti. Keesokan paginya, Rudy kembali mendatangi Susan. Dengan lugas, Rudy meminta kenaikan gaji. Karena mereka bertiga sudah membuat hotel ini semakin ramai. Namun Susan menolak. Walau hotel semakin ramai, yang harus Rudy tahu, renovasi yang Rudy sarankan telah memakan biaya 4 kali lipat dari pemasukan mereka. Tiba-tiba, Rudy mendapatkan telepon dari Sarto. Rudy diberitahu bahwa sang ayah enggan untuk meneruskan pengobatannya. Saat di rumah sakit, dengan gamblang Rudy meminta ayahnya untuk menetap. Namun sang ayah tahu. Ia tahu bahwa pengobatannya dengan uang Rudy. Sebuah kalimat perih terpaksa harus Rudy dengar. Bahwa menurut sang ayah, anak sulungnya telah mati. Rudy yang mulai kesetanan pun mulai berteriak. Jika sang ayah tak mau meneruskan pengobatan, Rudy tak akan segan-segan merusak seluruh rumah sakit ini dengan tangannya sendiri. 有些人啊，这一辈子也好不了。我听你的就是了，不要再祸害其他人了。 Beberapa hari pun berlalu. Dengan tatapan yang kosong, Rudy kembali menghubungi Wahyu. Ia bilang, jika dirinya telah menguras banyak uang dari Susan. Dengan hal tersebut, mungkin ke depannya, Susan akan berpikir untuk menjual hotel ini. Dan di saat itulah, Wahyu harus mendapati janji. Karena Rudy tak bisa menunggu waktu lagi untuk membayar pengobatan sang ayah. Dan kembali dianggap sebagai anaknya sendiri. Namun apakah Rudy sungguhan dalam semua ini? Apakah batin Rudy tak bergejolak saat dirinya tahu bahwa memang benar hotel ini adalah rumah bagi banyak orang? Walau mungkin terkadang kesal, namun lambat laun hubungannya dengan para penghuni menjadi semakin dekat. Saat tahu Pak Si telah sembuh dan dijemput anaknya pulang, Rudy melihat sebuah hal yang berbeda dari Pak Fu biasanya. Ia pun datang ke kamarnya dan bertanya, apakah Pak Fu rindu dengan Pak Si? Namun jawaban Pak Fu di luar dugaan Rudy. Pak Fu iri
melihat si pulang dijemput oleh anaknya. Sedangkan Fu hanya tinggal menunggu waktu. Pak Fu bilang bahwa dirinya tak punya anak. Ia menikahi wanita dengan sebuah penyakit. Dan penyakit itu menyebabkan mereka tak bisa punya keturunan. Namun apakah Fu tidak bahagia? Tidak. Fu sangat bahagia selama menikah dengan istrinya. Namun semenjak sang istri lebih dulu berpulang, Fu merasa kesepian. 5块钱一身，我管够。我看报复心还挺强。从小到大就没认可过我。哎，真舒坦。Iya, ternyata di antara banyak manusia, tak hanya Rudy yang punya masalah. Setelah tahu latar belakang Pak Fu, Rudy semakin jauh mengenali para penghuni hotel. Hal tersebutlah yang membuatnya bimbang untuk melanjutkan tugas dari Wahyu. Namun Wahyu mengingatkan bahwa nyawa ayah Rudy ada di tangannya. Jika Rudy mundur sekarang, apakah sang ayah akan baik-baik saja? Terlebih, apakah hidup adiknya tak akan sengsara? Dengan tegas Rudy mengancam, jika Wahyu berani berbuat buruk, Rudy pastikan dengan tangannya sendiri ia akan memajang kepala Wahyu di rumahnya. Kini Rudy telah memilih. Ia memilih untuk berjuang dengan cara yang baik. Ia takkan lagi gundah untuk kembali ke jalan yang salah. Karena mungkin tempat ini tak hanya sebuah hotel. Tempat ini tak hanya rumah untuk bersinggah. Bagi Rudy sekarang, hotel ini adalah rumahnya. Yang selamanya akan menjadi tempatnya untuk pulang. Malam itu, Susan mengadakan pesta ulang tahun Pak Fu. Semua penghuni pun ramai menghadiri. Termasuk Rudy dan kedua temannya. Di sana mereka semua saling bercanda dan berbagi tawa. Hingga sampai Bu Susi naik panggung untuk bernyanyi. Lalu dilanjutkan oleh Pak Fu yang bacakan puisi. Tanpa sadar, air mata Rudy menetes. Karena baru pertama kalinya, Rudy merasakan kehangatan sebuah keluarga.第一个啊，来福大酒店。上不了。Setelah pesta usai, Susan mengajak Rudy untuk menemui sang ayah. Di sana ada Surti yang menunggu. Dan tiba-tiba, Susan memberikannya sekepok uang untuk membantu pengobatan ayah Rudy. Tersentuh dengan tindakan Susan, Rudy pun mengantarkannya untuk pulang. Gelagat Rudy yang tak biasa awalnya membuat Susan curiga. Namun Rudy bilang, jika dirinya hanya sedang bahagia. Di sepanjang perjalanan, mereka pun mulai saling bercerita. Awalnya, Susan adalah karyawan di hotel ini. Sang pemilik adalah orang yang sangat baik, namun ia tak punya seorang anak. Hingga saat ia meninggal, hak milik hotel diturunkan kepadanya. Susan sempat berpikir untuk menjual hotel karena tak sanggup mengurusnya sendirian. Namun, bukankah Rudy telah melihat bagaimana kehangatan dan harapan tiap penghuninya? Dan karena hal itulah, Susan yakin jika memang hotel ini jalan hidup terbaiknya. Rudy pun juga berbagi cerita tentang kasusnya dahulu. Aslinya, saat kecil, Rudy adalah anak yang berprestasi. Dulu sang ayah sangat bangga dengannya. Namun selepas ibunya meninggal, sikap ayahnya berubah. Perhatian dan kehangatannya tak lagi ada. Hingga membuat Rudy perlahan berubah dan terjerumus ke dunia yang gelap. Dan sejak hari itulah, sang ayah tak lagi menganggapnya anak. Namun bukan berarti sosok ayahnya tak penting bagi Rudy. Dengan penuh kesadaran, Rudy berkata bahwa ia masih sangat menyayangi ayahnya. 不了，
手术了，手术结束咱一块吃个饭。 Tapi kehangatan yang baru saja Rudi rasakan harus berakhir malam itu. Rudi segera tahu bahwa pelempar tadi adalah ulah dari Wahyu. Di markasnya Rudi mengancam, jika Wahyu melakukannya sekali lagi, Rudi akan benar-benar menghabisinya. Namun apakah gertakan itu manjur? Apakah Wahyu takut dengan perkataan Rudi yang kini hanyalah seorang pria miskin yang tak bisa apa-apa? 你摘不了。 Paginya, Agung mendapati Bu Susi yang telah kaku. Nafasnya tak lagi ada, dan mereka semua segera membawanya ke ICU. Namun sayang, Bu Susi telah tiada. Dokter mengatakan bahwa Bu Susi salah minum obat. Padahal Susan selalu mengecek resep dan mengikuti anjuran yang dokter beri. Belum sempat Susan membela diri, anak Bu Susi pun datang. Ia mengamuk dan marah kepada Susan karena tak becus mengurus ibunya. Namun, apakah sang anak ada di samping Ibu Susi selama ini? Ucap Agung. Sang anak yang tak peduli pun terus mengamuk hingga para security membawanya keluar. Akibat kematian itu, sang anak pun mengadakan unjuk rasa di depan hotel. Bahkan nama Rudi dan yang lainnya ikut disebarkan sebagai tersangka pembunuhan yang direncanakan. Tagar Live Hotel sebagai hotel kematian pun juga telah menyebar di mana-mana. Rudi dan teman-temannya berusaha sekuat mungkin untuk membersihkan nama baik hotel mereka. Namun sayang, diam-diam Wahyu datang ke hadapan Susan. Ia membocorkan bahwa Rudi adalah rekan bisnisnya. Dan tujuan Rudi datang di tempat ini hanyalah menghasut Susan agar menerima tawarannya. Dan mengetahui hal tersebut, jelas Susan merasa sangat kecewa. 无悔啊，知道吗？那有点了，以后别去了啊。就在这儿聊。尸检报告出来了。对，我今天就是要曝光他们，李清让故意伤害，Beberapa saat setelahnya, Rudi, Anis, dan Agung pun dipanggil oleh Susan. Di depan kedua temannya, Susan dengan gamblang berkata bahwa ada seorang pengkhianat di antara mereka berempat. Dengan mulut yang gemetar, Rudi segera mengakuinya. Rudi tahu apa yang telah ia lakukan memanglah sampah. Namun mereka semua harus paham, waktu yang telah ia habiskan selama di hotel ini benar-benar membuatnya berubah pikiran. Rudi mengakui bahwa di awal dulu ia bekerja sama dengan Wahyu agar Susan menjual hotel ini. Namun itu dulu, jauh dulu saat Rudi belum paham dengan apa yang disebut sebuah harapan. Melihat para penghuni hotel, Rudi sadar bahwa orang-orang yang ada di tempat ini telah mengajarkannya sebuah harapan. Dan jika Susan bertanya ke Rudi sekarang, Rudi jelas, Rudi akan melindungi hotel ini walau nyawa taruhannya. Perkataan Rudi begitu manis. Begitu manis hingga Susan tak bisa mempercayainya lagi. Begitu pula dengan Anis dan Agung yang sangat kecewa. Pemimpin yang mereka hormati melakukan hal sampah seperti ini. Dua bulan telah berlalu. Kini Live Hotel juga telah dibongkar oleh Wahyu. Lalu kemanakah orang-orang di dalamnya pergi? Beberapa pasien memutuskan untuk pulang. Dan yang lainnya harus meregang nyawa. Anis dan Agung tak lagi terdengar kabarnya. Sedangkan Susan kini tetap bertahan demi Pak Fu yang belum mau pergi. Dan Rudi? Kini Rudi harus hidup menggelandang. Setelah tanda tangan Susan berikan, Wahyu langsung mengirimkannya uang sesuai janji. Biaya pengobatan sang ayah pun juga telah lunas.
Dan ayahnya juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun Rudi tak mau pulang bersama ayahnya. Karena rumahnya sekarang hanyalah hotel ini. Saat Rudi datang, kondisi hotel sudah penuh dengan debu, kotor dan tidak terawat. Namun di balik itu semua, masih ada Susan yang dengan setia menemani hari-hari akhir dari Pak Fu. Rudi pun meminta izin kepada Susan untuk menemui Pak Fu. Di saat keduanya asik berbincang, Susan izin pergi untuk membeli beberapa makanan. Namun tak terasa, hari mulai berganti malam. Dan senyum Pak Fu juga mulai berganti. Tak lagi cerah dan mulai padam. Setelah menebar abu milik Pak Fu, Rudi berkata kepada 3 temannya bahwa dirinya akan membayar semua kesalahan yang ia perbuat. Rudi bilang bahwa mati tidaklah menakutkan. Hal yang lebih menakutkan dari mati adalah menunggunya. Jadi aku akan mempertaruhkan hidupku sendiri untuk masa depan hotel dan juga masa depan kalian semua. Keesokan paginya, hujan turun dengan deras. Dari semua bangunan yang telah Wahyu beli, kini tersisa Live Hotel yang masih berdiri. Namun di dalamnya, ada Rudi, Anis, dan juga Agung. Kepada 2 sahabatnya, Rudi mengucap terima kasih karena masih percaya kepadanya hingga titik ini. Namun mereka harus tahu, kali ini pertempurannya bukan tentang menyerang, melainkan bertahan sekuat mungkin. Karena Rudi sudah punya strategi jenius. 今天你拆不了，除非你弄死我。 Sayangnya, kamera tersembunyi yang sudah Rudi siapkan harus ketahuan oleh Chongli. Dengan tertawa jahatnya, Chongli membalas perlakuan Rudi dahulu. Ia pun mencacinya seperti sampah. Hingga sampai Chongli tak sadar bahwa rekaman tersebut sudah Agung simpan dan siap diberikan ke pihak yang berwenang. Dan selain itu, CCTV sudah hilang. Jadi sekarang, mari kita bersenang-senang. Ucap Rudi dengan penuh percaya diri. Di sisi lain, Susan segera pergi ke rumah anak dari Bu Susi. Di tempat itu Susan berusaha meyakinkan si anak bahwa yang dirinya lakukan itu salah. Live Hotel tak seperti yang ia bayangkan. Dan itu semua dibuktikan dengan video dari para pasien yang pernah tinggal di sana. Anak Bu Susi pun hanya bisa terdiam. Ia merasa malu karena telah menuduh tanpa bukti. Ia merasa malu karena menuruti emosinya tanpa bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Setelah itu ia mulai bercerita bahwa semenjak berita kematian sang ibu, seorang bernama Wahyu datang menemuinya. Wahyu memberinya beberapa uang, serta memberitahu bahwa pegawai Live Hotel lah pembunuh ibunya. Ia marah dan terbawa emosi, sampai lupa bahwa mungkin pembunuh utamanya adalah dirinya sendiri. Ia meninggalkan sang ibu sampai bertahun-tahun, dan kembali datang saat ibunya tinggal nama. Perlahan anak Bu Susi menyadari bahwa dia sendiri yang salah.
Setelah mendengar cerita itu, kini Susan punya cukup bukti untuk menjebloskan Wahyu ke penjara. Karena percakapan ini sudah ia rekam dari tadi. Kembali ke Rudy, yang kini sudah babak belur akibat perbuatan Wahyu. Di depan wajahnya, Wahyu kembali mengingatkan bahwa kejayaan Rudy sudah habis. Apakah Rudy tidak ingat bahwa dirinya pernah bilang, jika kasta mereka kini berbeda, Budi tak lebih dari seorang gelandangan bekas tahanan yang miskin, busuk, dan tak punya masa depan. Seharusnya Rudy lebih paham dari siapapun di dunia ini. Namun mengapa Rudy terus dan terus melawan hanya demi hotel kumuh kotor seperti ini? Namun jika memang Rudy secinta itu dengan hotel, maka Wahyu akan mengabulkan permintaannya. Rudy akan ia kubur beserta puing-puing hotel ini sekarang juga. Namun setelah kekacauan yang terjadi, penggusuran hotel milik Susan pun dihentikan. Para polisi mulai menangkap Wahyu dan anak buahnya. Rudy yang dalam kondisi kritis pun segera dilarikan ke rumah sakit. Tiba-tiba bayangan sang ayah muncul. Di momen itu, Rudy hanya bisa berharap bahwa ia punya cukup waktu untuk berbincang dengan sang ayah. Namun sayangnya, untuk menggerakkan tangan saja, Rudy sudah tidak sanggup. Padahal banyak sekali yang ingin Rudy utarakan. Namun hal terpenting dari itu semua, Rudy hanya ingin mengucap maaf. Maaf karena telah menjadi anak yang gagal. Padahal yang harus Rudy tahu, sang ayah tak pernah membencinya. Kecewa mungkin ada, namun apakah rasa kecewa membuat ayahnya benci? Jika Rudy berpikir seperti itu, lalu untuk apa ayahnya selalu menyimpan foto keluarga mereka di jam ini? Jam yang rusak dan tak lagi bisa berdetak. Jam yang selalu mengingatkannya kepada sang anak bahwa jauh di lubuk hatinya, sang ayah masih sayang kepada Rudy. Mau sehancur apapun hidupnya, mau serusak apapun hidupnya, ayah akan selalu menunggu Rudy yang dulu kembali pulang, walau dengan tangis dan juga luka. Beberapa waktu pun berlalu, dan untungnya Rudy masih bisa selamat. Selepas kejadian rumit dan penuh darah yang harus Rudy lewati, kini ia telah kembali ke tempat di mana hidupnya diterima. Bersama Susan, Anis dan juga Agung, mereka berempat kembali membangun Live Hotel dengan cara yang lebih baik. Namun, lebih baik yang Susan maksud adalah merekrut para mantan narapidana sebagai pegawai mereka. Karena Susan bilang bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua dan juga berhak mendapatkan sebuah tempat yang bisa mereka sebut sebagai rumah. Iya, Live Hotel. Awalnya saya pas nonton ini, saya pikir ini tuh soal kasus pejabat daerah yang menggelapkan dana pembangunan hotel di... Kayaknya bukan itu tulisan naskahnya. Enggak, bercanda. Jadi saya pikir dulu film ini tuh tentang pria miskin yang sukses bangun hotel dan jadi kaya raya. Tapi ternyata isi filmnya lebih kompleks dari itu. Dan memang pesan besar dari film ini adalah tentang kesempatan kedua. Dan juga mencari tempat yang bisa kita sebut sebagai rumah. Kayak udah banyak deh kita bahas film kayak gitu.
Tapi gini, banyak orang yang dulunya hidup secara keras, terlibat pekerjaan kotor atau dunia gelap lainnya, dan ingin berubah demi masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik di sini konteksnya nggak harus tentang uang ya. Kalau masa depan yang lebih baik adalah tentang uang, ya seharusnya Rudy tinggal terima aja tawaran dari Wahyu buat menggusur Hotel Susan. Tapi kan enggak. Dan kisah Rudy agaknya mirip dengan cerita teman saya yang dulu pernah kerja serabutan tapi bukan serabutan biasa. Beliau juga terpaksa putus sekolah saat SMA demi menanggung hidup keluarganya. Kerjaan apapun dia lakuin. Halal haram, pikir nanti, yang penting hari ini bisa makan. Hingga satu saat keluarganya tahu kalau kerjaan yang anaknya lakuin itu nggak benar. Dia dibuang, diusir dari rumah, dan akhirnya apa? Semakin terjatuh lebih dalam ke lubang yang gelap. Sangat gelap bahkan. Dan singkat ceritanya, setelah beliau keluar dari penjara, waktu itu saya yang jemput. Saya ingat banget, beliau cuma tanya ke saya, lagi ada lowongan nggak? Berhubung saya masih ngutang di warung Lek Bagong, saya bilang belum ada. Tapi saya mau bantuin dia cari kerja. Dan ada satu pesan yang dia sampaikan. Dia cuma mau hidup damai dengan pekerjaan yang halal. Dia nggak mau lagi sampai terjun ke pekerjaan kotor. Karena walau udah bertahun-tahun nggak ketemu, teman saya ini masih rindu sama keluarganya. Dan beberapa minggu setelahnya, akhirnya saya dapat kabar kalau dia udah kerja jadi kasir Indomaret. Saya Gogun dan segenap tim Musrabe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, jangan tenang, nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.